Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu atamman al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma amma ba'd. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam suatu majelis ilmu yang mana kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita di majelis ilmu itu pertanda baik buat kita. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki baginya kebaikan, niscaya dia akan dipahamkan agama. Jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian Kitab Tauhid, yang mana kitab ini ditulis oleh salah seorang ulama besar, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tauhid, apa itu tauhid, kemudian juga tentang tahqiqut tauhid, penyempurnaan tauhid. Kemudian juga kita sudah membahas tentang al-khaufu minasyirki, yaitu seorang mukmin yang bertauhid hendaklah dia takut terhadap kesyirikan. Dan insyaallah dalam bab ini, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab doa ila syahadati an la ilaha illallah. Bab berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fiik. Fadhal. Bab doa ila syahadati an la ilaha illallah. Bab keempat, dakwah kepada syahadat la ilaha illallah. Wa qaulullah ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Firman Allah Ta'ala, katakanlah, inilah jalan agamaku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kalian hanya kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah dan aku tidaklah termasuk sebagai orang-orang yang bersyirik terhadapnya. Barakallahu fiik. Mu'allif rahimahullah, penulis, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Beliau menyebutkan bab ini disebabkan karena ketika beliau di bab-bab sebelumnya beliau menyebutkan tentang tauhid. Beliau menjelaskan tentang apa? Tauhid. Kemudian beliau setelah menjelaskan tentang tauhid, makna tauhid, bahwasannya kitab ini menjelaskan tentang tauhid uluhiyah, ya, bukan tauhid rububiyah maupun asma wa sifat. Ya, kenapa beliau menuliskan tauhid uluhiyah? Ini sudah sering ya kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, bahwasannya beliau menulis kitab tauhid yang lebih berfokus kepada tauhid uluhiyah itu disebabkan karena banyak sekali kesyirikan yang terjadi pada zaman beliau yang berkaitan dengan apa? Tauhid uluhiyah. Maka beliau menulis kitab dengan judul Kitab Tauhid, akan tetapi isi di dalamnya adalah tentang uluhiyah. Adapun ulama-ulama sebelumnya yang menulis Kitab Tauhid tapi isinya tentang asma wa sifat. Kemudian ada juga sebelumnya menuliskan Kitab Tauhid dengan isi tauhid rububiyah. Akan tetapi Syekh rahimahullah menulis Kitab Tauhid dengan isi atau lebih berfokus dengan tauhid uluhiyah, itu disebabkan karena pada zaman beliau dan zaman setelah beliau sampai sekarang ini banyak manusia yang tergelincir akan tauhid uluhiyah. Maka Syekh rahimahullah ketika telah menjelaskan tentang tauhid, makna tauhid, kemudian menjelaskan tentang kesempurnaan tauhid, yang mana ketika orang menyempurnakan tauhid, dia akan mendapatkan ganjaran dukhulul jannah bighairi hisabin wala
azab, yaitu masuk ke surga tanpa adanya hisab dan tanpa adanya azab. Syarat mutlak seseorang bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab adalah dengan apa? Menyempurnakan tauhid. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan tentang atau sebutkan suatu hadis yang panjang, yaitu hadis Ukasyah. Ya. Ada beberapa jenis orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian setelah Syekh rahimahullah menjelaskan itu semua, beliau ingin mengajak kita ketika kita sudah menyempurnakan tauhid untuk diri kita sendiri, maka kita juga wajib menyempurnakan tauhid untuk orang lain. Setelah kita menyempurnakan tauhid untuk diri kita, kita sudah tahu bahwasannya apa itu tauhid. Bagaimana cara menyempurnakan tauhid agar supaya mendapatkan ganjaran yang besar. Maka ketika kita sudah mengetahui itu semua, tauhid kita telah sempurna, maka beliau rahimahullah mengajak kepada kita agar supaya kita mendakwahkan tauhid, agar supaya orang lain juga sempurna tauhidnya. Dan beliau akan menyebutkan dalil-dalil ya tentang kita diwajibkan untuk berdakwah atau menyempurnakan tauhid orang lain. Dan beliau, dalil yang pertama beliau bawa dalam bab ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, berdakwah kepada Allah. Ya, kalimat ad'u ila Allah itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah anna da'wata ila Allah da'watun ila tauhidih. Bahwasannya orang yang berdakwah kepada Allah adalah orang yang berdakwah kepada tauhid, menyeru kepada tauhidullah. Itu maksudnya kalimat ad'ullah. Kemudian juga at-tanbih 'alal ikhlas, yaitu peringatan untuk berbuat ikhlas. Kita catat nih. Insyaallah ya, kita catat ya. Kalau nggak dicatat lupa biasanya. Baik. Berdakwah kepada tauhid. Dalil yang pertama adalah Qul, katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili ad'u ila Allah. Katakanlah wahai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku, ad'u ila Allah. Ya, bahwasannya aku berdakwah kepada Allah. Maksud dari ad'u ila Allah ini adalah ya dua macam. Yang pertama adalah berdakwah kepada tauhid. Kemudian peringatan ya akan selalu ikhlas dalam berdakwah. Ya. Berdakwah. Nah, kalimat ad'u ila Allah, aku berdakwah kepada Allah, maksudnya adalah dakwah tauhid. Ya. Kenapa? Karena dakwah para nabi itu pertama adalah
tauhid. Sebelum diturunkan syariat salat, sebelum diturunkan syariat zakat, haji, yang pertama kali yang didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW apa? Tauhid. Selama 13 tahun, ya, Nabi SAW mendakwahkan tauhid di Mekah. 10 tahun pertama fokus kepada tauhid, pemurnian akidah. 10 tahun pertama. Kemudian setelah 10 tahun pertama barulah turun perintah sholat dan tauhid saja. Kemudian setelah itu 3 tahun kemudian barulah perintah hijrah ke kota Madinah. Jadi total Nabi Muhammad SAW di Mekah adalah 13 tahun. 10 tahun pertama fokus pada tauhid. Kemudian 3 tahun berikutnya tauhid dan sholat. Jadi sholat itu diperintahkan setelah 10 tahun. Kemudian sisa 10 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu 10 tahun terakhir di Madinah, barulah diperintahkan puasa, zakat, haji, hukum-hukum muamalah dan lain sebagainya. Mengapa Nabi SAW menghabiskan waktu 10 tahun begitu lamanya untuk mendakwakan tauhid? Karena tauhid adalah kunci seseorang untuk masuk ke dalam surga. Maka makna kalimat ad'u ilallah adalah berdakwah kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah inti. Inti. Sebelum belajar yang lain, sebelum belajar fadail al-a'mal, keutamaan amalan, hal yang wajib dipelajari setiap muslim adalah apa? Tauhid. Bagaimana dia berakidah, bagaimana dia berkeyakinan dengan rohnya. Kita ini jamaah sekalian, kita ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Hikmahnya adalah kita sedang diuji hati kita. Logika kita, bagaimana kita bisa mengimani sesuatu yang kita belum pernah lihat. Akan tapi itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman dan kemudian kita mati dalam keadaan tauhid, maka nanti di akhirat kelak kita dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tudhammuna fi ru'yatihi." Kalian tidak akan berdesak-desakan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb kalian, ila rabbiha, pada Rabbnya nadhirah. Dia dapat melihat. Sebagian orang ada yang mentafsirkan bahwasanya tidak melihat dengan matanya, akan tetapi dengan hatinya. Akan tetapi kalau kita lihat secara bahasa Arab, kalimat nadhara ila itu maksudnya, makna dari bahasa Arab adalah kita melihat dengan mata kepala kita, dengan ain kita, dengan mata kita. Dalam surah Al-Qiyamah dijelaskan ila rabbiha nadhirah. Kalimat nadhara ila dikumpulkan dalam satu kalimat. Berarti apa? Bahwasanya ketika seorang beriman kepada Allah bertauhid, maka dia diberikan ganjaran dapat melihat Allah dengan apa? Matanya. Dalilnya jelas dalam hadis dan Al-Quran. Maka yang pertama kali yang wajib kita dakwahkan adalah apa? Tauhid. Kemudian juga dalam ayat ini Allah menegaskan ila Allah. Maksudnya ada ilallah, berdakwah kepada Allah, peringatan kepada kita akan selalu ikhlas dalam berdakwah. Susah ikhlas. Berikhlas dalam berdakwah. Ada yang ikhlas mencari ketenaran, ada yang ikhlas mencari fulus, ada yang ikhlas mencari dunia. Kalau antum profesi dokter, ada orang sakit dibayar wajar. Jasa antum mengobati orang. Antum arsitek menggambar suatu rumah atau suatu bangunan, antum dibayar dengan jasa antum wajar, karena antum jasa menggambar dengan hitung-hitungan yang antum pelajari dan sebagainya. Tapi seorang dai, gak ada jasa seorang dai. Gak ada jasa seorang dai. Disitulah mereka diuji. Kita ini diuji yang sudah belajar ilmu agama,
diuji agar supaya ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ganjarannya? Kapan kita nikmati? Nanti di akhirat. Mati dulu baru nanti ada. Ya kalau sebelum mati ya belum ada. Ya. Berat. Maka jadi ustaz, jangan buru-buru jadi ustaz, belajar dulu ya. Susah jadi ustaz ya. Harus dikurus. Nah, barakallahu fiik. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Ala basirah. Ala basiratin. Apa makna basirah? Ya, kalau dalam artian bahasa Indonesia ya, atas ilmu atau basirah ya. Basirah juga ada di Indonesia ya. Tapi para ulama memaknakan makna dari basirah adalah ya, ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu agama. Yang kedua mengetahui orang, mengetahui keadaan orang yang didakwahi. Ya. Jadi kita ulangi lagi ayatnya. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Maksudnya jalanku adalah manhajku, thariqahku, caraku, metodeku. Ya. Ad'u ila Allah. Ketika aku berdakwah kepada Allah. Ya, maksudnya berdakwah kepada tauhid dan juga ini ada peringatan dari Allah agar selalu ikhlas dalam berdakwah. Ya. Ketika berdakwah ala basirah. Nah, ini adalah manhaj Nabi. Yaitu Nabi berdakwah berdasarkan apa? Berdasarkan ilmu agama yang Allah berikan kepada nabinya dan juga berdasarkan pengetahuan dengan keadaan orang-orang yang didakwahi. Itu maksud dari basirah. Apa hikmahnya? Ketika kita berdakwah, gak bisa ujuk-ujuk, ya akhi haram, ya akhi tahdir sana sini, ya Allah Ustaz. Ya, sikit-sikit tahdir. Ada imam pakai celana, pakai baju apa namanya? Batik. Tahdir ya akhi. Khotob, enggak boleh sholat di belakang ente. Bahaya. Sedangkan yang dia dakwah itu orang-orang yang mengetahui ilmu. Pertanyaannya, apakah orang yang seperti ini dakwah di atas basirah? Tidak. Jawabannya tidak. Yang pertama ilmu dia tidak punya. Yang kedua dia tidak mengerti keadaan orang yang didakwah. Maka metode Nabi SAW, ketika kita sudah memahami tauhid, sudah sempurna tauhid kita diperintahkan untuk berdakwah kepada tauhid. Yang pertama adalah dakwah tauhid, ikhlas dalam berdakwah dan harus berdasarkan apa? Basirah. Ilmu dan mengetahui keadaan orang yang didakwahi. Pelan ya. Pertama kali dakwah, apa yang kita harus contohkan? Yang kita harus contohkan adalah akhlak. Akhlak itu. Nabi mencontohkan apa yang pertama? Bagaimana Nabi SAW berdakwah? Akhlak. Nabi mencontohkan akhlak yang baik kepada kaum musyrikin. Kemudian ketika beliau mendakwakan tauhid, barulah beliau dimusuhi. Beliau dimusuhi karena mendakwakan tauhid, bukan akhlaknya. Akhlaknya baik. Akhlaknya apa? Baik. Maka mereka tidak memiliki celah untuk mencela Nabi Muhammad SAW, untuk mencela sifatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka mengatakan Nabi pembohong, kita bisa jawab, apakah Nabi Muhammad selama 40 tahun beliau hidup bersama kalian, apakah pernah Nabi berbohong? Pasti orang-orang Quraisy menjawab, kalla, tidak. Sebelum diutus menjadi Nabi tidak pernah berbohong. Walaupun bercanda, tidak pernah. Maka ketika mereka ya mensematkan kalimat pembohong terhadap diri Nabi Muhammad SAW, maka itu adalah cambuk untuk diri mereka sendiri. Karena Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Yang pada akhirnya banyak sahabat yang masuk Islam karena hatinya apa? Menerima. Yang pada hakikatnya mereka itu tidak menerima karena al-kibr, yaitu kesombongan.
Maka ketika kita ingin berdakwah, kita harus berdakwah atas ilmu agama berdasarkan ilmu yang kita punya. Kemudian kita harus mengerti atau mengetahui keadaan orang-orang yang kita dakwahi. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Baik. Lanjutkan. Ani bani Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adhan ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayatin ila an yuwahhidullah fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailatin fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min awniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim fa inhum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa kara'ima amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Akhrajahu Bukhari Muslim. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, tatkala mengutus Mu'adz ke Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, sungguh engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka hendaklah dakwah yang kamu sampaikan pertama kali kepada mereka ialah syahadat la ilaha illallah. Dalam riwayat lain disebutkan ialah supaya mereka mentauhidkan Allah. Jika mereka mematuhimu dalam hal itu, sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan salat 5 waktu sehari semalam kepada mereka. Jika mereka telah mematuhimu dalam hal itu, sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Jika mereka telah mematuhi dalam hal itu, jauhkanlah dirimu dari harta terbaik mereka, dan jagalah dirimu terhadap doa orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tiada suatu tabir penghalang pun antara doanya dengan Allah. Barakallahu fiik. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah, yaitu dalil yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman, beliau bersabda, innaka ta'ti qauman min ahli kitab, bahwasanya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Mengapa Nabi Muhammad SAW menyebutkan kepada Mu'adz bahwasanya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab? Mengapa Nabi SAW berkata demikian? Beliau berkata demikian agar supaya Mu'adz musta'id, yasta'iddu, bersiap-siap dalam berdakwah. Jadi maksudnya adalah agar Mu'adz ketika sebelum berdakwah beliau menyiapkan dirinya untuk menimba ilmu, menyiapkan dirinya untuk hal yang ia akan dakwahkan, menyiapkan ilmunya. Karena ahli kitab memiliki ilmu, dan juga dakwah itu harus memiliki ilmu. Gak bisa dakwah dengan hawa nafsu, gak bisa dengan kayaknya, kira-kira. Enggak. Agama diturunkan siapa? Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian agama ini qala Allah qala Rasul, wahyu, Al-Quran dan Sunnah. Adapun 4 imam madhab, mereka berijtihad. Kita sebagai orang awam nggak ada masalah mengikuti 4 imam madhab. Akan tetapi tolak ukur patokan utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka Mu'adz diwanti-wanti oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi suatu kaum yang mana mereka dari kalangan ahlu al-kitab. Maka dari itu hendaklah engkau bersiap-siap untuk mendakwahi mereka dengan ilmu. Itu maksud mengapa Nabi SAW mengatakan hal tersebut kepada Mu'adz. Kemudian beliau melanjutkan, fal yakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah.
maka hendaklah hal yang pertama engkau jadikan, hal yang pertama engkau dakwahkan kepada mereka, kepada ahli kitab adalah kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid. Nabi menyeru Nabi memerintahkan kepada Mu'adz agar supaya kalimat yang pertama yang ditujukan kepada mereka adalah kalimat tauhid. Kayak kita, ketika kita sudah mengerti tauhid, kita harus mendakwahkan keluarga kita. Kita harus mendakwahkan kerabat kita. Ketika mereka ada tergelincir dalam masalah akidah, kita luruskan dengan pelan-pelan, dengan hikmah, dengan mengetahui keadaan mereka. Tidak perlu keras. Ya, tidak perlu keras. Pelan-pelan dalam berdakwah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala ala basirah, atas basirah. Wa fi riwayatin, kemudian dalam riwayat yang lain, ila ay wahidullah, ya. Dalam yang maknanya sama, yaitu dalam untuk bertauhid kepada Allah. Hal yang pertama adalah bertauhid, dakwah kepada tauhid. Itu perintah Nabi kepada Mu'adz. Fa inhum ata'uka lidzalik. Apabila mereka taat kepadamu untuk hal tersebut, yaitu masuk Islam, bertauhid dan lain sebagainya, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim 5 salawat. Maka beritahulah mereka bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu, fi kulli yaumin wa lailah, untuk sehari semalam. Fa inhum ata'uka lidzalik. Setelah mereka mentaati perintah salat, maka fa'alimhum, maka beritahulah kepada mereka annallaha, bahwasanya Allah iftarada alaihim shadaqatan, bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka sedekah, maksudnya adalah zakat, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, yang akan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka. Fa inhum ata'uka lidzalik. Maka ketika mereka patuh dengan dakwahmu yang itu, ya, dengan perintah zakat, fa iyyaka wa karaima amwalihim, maka hati-hatilah, jauhilah dari pemberian-pemberian harta dari mereka. Ya, karena di situ fitnahnya. Di situ fitnahnya. Wattaqi da'watal mazlum, maka berhati-hatilah dari doa orang yang zalimi. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Maka doa orang yang dizalimi, ya, tidak ada hijab antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maka faedah dari hadis ini adalah Nabi menyebutkan step-step dalam berdakwah. Yang pertama kali yang harus didakwai adalah tauhid. Akidahnya dulu, kenalkan dia dengan Allah. Mengenalkan dengan Allah, bukan dengan apa? Dengan berzikir begini, ya, dengan apa namanya itu, Allah musta'an, tariqat, ya, dengan tariqat mengenal Allah. Lah, bukan seperti itu mengenal Allah. Mengenal Allah dengan apa? Dengan sifatnya, dengan asma'nya, dengan kewajibannya. Ketika kita menjadi seorang hamba, apa yang kita harus tunaikan untuk Allah, apa yang harus kita lakukan, apa yang kita harus jauhi agar Allah ridho. Itu maksudnya adalah mengenal Allah, bertauhid kepada Allah, kenalkan Allah. Itu yang pertama kali kita dakwahkan. Kemudian setelah mereka mengenal Allah, mengenal Tuhannya, mengenal Rabb-nya yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, maka kita ajari mereka sholat. Dakwahi sholat, bahwasanya dalam Islam, ya, sholat itu wajib dan lain sebagainya. Setelah itu, ketika mereka sudah terbiasa dengan sholat, ya, pelan-pelan, ya, beritahu kepada mereka bahwasanya zakat itu wajib. Ketika mereka sudah menerima dakwah kita, maka ada peringatan dari Nabi. Fa iyyaka wa karaima amwalihim. Maka jauhilah dari harta-harta mereka. Maksudnya engkau jauhi dari harta-harta mereka. Dan jangan engkau berharap dengan harta-harta mereka, pemberian-pemberian mereka. Kemudian Nabi menyebutkan wattaqi da'watal mazlum, hati-hatilah dengan doa orang yang zalimi, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada penghalang atau hijab di antara doanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Walahuma an sahlin
عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها فقال أين علي بن أبي طالب فقيل هو يشتكي عينيه فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. Diriwayatkan pula oleh keduanya dari Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda pada hari peperangan Khaybar, niscaya aku akan berikan bendera komando perang ini besok kepada orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya mencintai dia. Semoga Allah menganugerahkan kemenangan melalui tangannya. Oleh karena itu, semalam suntuk orang-orang pun larut memperbincangkan seputar orang di antara mereka yang akan diserahi bendera itu. Maka pada pagi hari mereka bergegas mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setiap orang berharap agar diserahi bendera tersebut. Lalu beliau pun bertanya, "Di mana Ali bin Abi Thalib?" Dijawab, beliau sakit kedua belah matanya. Mereka pun mengutus seseorang kepada dia dan didatangkanlah dia. Lantas Rasulullah menudahi kedua belah matanya dan mendoakannya, maka seketika itu pula dia sembuh, seakan-akan dia tidak pernah terkena penyakit. Kemudian Rasulullah menyerahkan bendera kepadanya seraya bersabda, "Melangkahlah ke depan dengan tenang sampai engkau tiba di tempat mereka. Kemudian ajaklah mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka tentang hak Allah Ta'ala dalam Islam yang wajib mereka tunaikan. Demi Allah, jikalau Allah memberi hidayah kepada satu orang dengan sebab dirimu, hal itu benar-benar lebih baik bagimu daripada unta merah." Barakallahu fiik. Dalam hadis ini dari hadis Sahal bin Sa'ad, yaitu pada bahwasanya Nabi SAW pada perang Khaybar, beliau bersabda bahwasanya akan memberikan rayah. Rayah itu adalah bendera dengan seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintai dia. Ya, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Kemudian Nabi SAW mendoakan, yaftahullahu ala yadih, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan baginya. Setelah itu bendera tersebut diberikanlah kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian pada saat itu Ali bin Abi Thalib merasakan sakit di kedua matanya, maka para sahabat yang lain bergegas untuk membawa Ali bin Abi Thalib ke hadapan Nabi Muhammad SAW, dan Nabi pun fabasaqa fi ainaihi wa da'alah, dan Nabi SAW meludahi kedua mata Ali bin Abi Thalib dan berdoa, fabara'a ka'an lam yakun bihi waja'. Maka ketika itu mata Ali bin Abi Thalib seketika sembuh dan seakan-akan tidak ada penyakit yang pernah dia derita. Maka Nabi SAW pun memberikan royah, yaitu bendera tadi. Kemudian bersabda, unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Ya, bergegaslah engkau wahai Ali, sampai engkau tiba di tempat mereka. Kemudian setelah itu Nabi SAW bersabda, thumma du'uhum ilal Islam. Ya, maka pertama kali yang engkau harus lakukan adalah ud'uhum, yaitu berdakwah kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah, dan beritahulah kepada mereka tentang apa yang diwajibkan yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Syahid, yaitu
inti dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi SAW ketika memerintahkan para sahabat untuk berperang, tujuan perang adalah apa? Berdakwah. Oleh sebab itu, Ali bin Abi Thalib ketika diberikan bendera, kemudian diberikan mandat, apa yang diperintahkan Nabi? Pertama yang diperintahkan Nabi adalah sebelum engkau menyerang, ud'uhum ilal Islam. Berdakwahlah kepada mereka, beritahulah mereka tentang Islam. Wa akhbirhum, beritahulah mereka bima yajibu alaihim min haqqillah, ya, tentang hak-hak Allah yang harus mereka ketahui. Jadi umat Islam ketika mereka diperintahkan berjihad, apa tujuannya? Berdakwah. Apa dakwah yang harus dilakukan pertama kali? Tauhid. Jadi umat Islam kalau berjihad itu bukan untuk menaklukkan daerah. Ya, sebagian kaum mustasyrikin, ya, mustasyrikin itu kaum liberal, mengatakan bahwasanya umat Islam itu berjihad untuk memperluas kekuasaan. Nah, ini keliru. Kenapa? Karena ada aturannya. Ketika suatu pemimpin memerintahkan berjihad, maka sesuai dengan manhajnya Nabi Muhammad SAW, apa yang harus dilakukan? Dakwahkan dulu, beritahu dulu tentang Islam, beritahu dulu tentang hak Allah. Ketika mereka menolak Islam dan lain sebagainya, maka ada hal lain yang harus dilakukan. Yang intinya adalah, ya, inti dari berjihad adalah dakwah. Tujuan dari berjihad adalah dakwah. Dan dakwah yang pertama kali diperintahkan adalah at-tauhid. Maka dengan dalil yang tadi, 4 dalil yang kita sebutkan, ya, cukuplah kita mengetahui bahwasannya ketika kita sudah mengetahui tentang kesempurnaan tauhid, kita sudah paham tauhid, maka kita diwajibkan untuk berdakwah, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, berdakwah, memberitahu orang lain. Dakwah tidak selalunya melalui mic, tidak selalunya di mimbar, tidak selalunya, ya, di forum-forum resmi. Berdakwah itu dengan hikmah, dengan akhlak, dengan perilaku, dengan tutur kata yang baik, bukan dengan cacian, bukan dengan makian, bukan dengan bentakan, tapi dengan apa? Tutur kata yang baik, dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Maka ketika seseorang yang ikhlas karena Allah dalam berdakwah, maka akan keluar itu semua. Kenapa? Karena tidak ada tujuan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada tujuan dunia, nah ini beda cerita. Ya, ada kesan mungkin sedikit memaksa dan lain sebagainya, ya. Maka ikhlaskan niat ketika berdakwah. Maka teman-teman semua, ya, ikhlas yang melakukan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah membahas tentang tauhid, tentang apa itu tauhid, kemudian penyempurnaan tauhid. Sekarang kita membahas tentang dalil-dalil akan wajibnya mendakwahkan apa? Tauhid. Ya. Dan mudah-mudahan bisa dipraktekkan, ya. Dalilnya jelas. Ya. Dalilnya adalah jelas. Ya, hadis Nabi Muhammad SAW, qala Allah qala Rasul. Dan ingat, berdakwah harus dengan basirah, dengan ilmu dan memahami kondisi orang yang didakwahi. Ilmu memahami kondisi orang yang didakwahi, bukan dengan frontal, bukan dengan, ya, kekerasan. Itu bukan dakwah. Nabi tidak mengajari metode dakwah seperti itu. Ya. Adapun jihad itu bukan kekerasan. Jihad itu diawali dengan apa? Diawali dengan dakwah terlebih dahulu. Ketika mereka tidak mau menerima Islam, barulah diperintahkan untuk berjihad. Ketika mereka menyerah, apakah harus dibunuh? Tidak. Ya. Apakah mereka dijadikan budak? Tidak. Nah, mereka dijadikan tawanan, tapi tidak dijadikan budak. Mereka terus didakwakan Islam. Ketika mereka mau masuk ke dalam Islam, maka mereka dibebaskan menjadi kaum muslimin. Kenapa? Karena tujuan berjihad itu bukan kekerasan. Islam bukan keras.
Akan tetapi tujuan berjihad adalah apa? Berdakwah kepada at-tauhid. Nah, barakallahu fikum. Sampai sini ada pertanyaan, ikhwas sekalian. Sebenarnya ada 2 bab yang Anda mau sampaikan, tapi qadarullah lagi-lagi waktunya nggak cukup ya. 45 menit sendiri satu bab. Ya, mudah-mudahan nanti di pertemuan berikutnya insya Allah Anda akan jelaskan lebih singkat. Lebih singkat atau panjang ya? Singkat. Ya. Dan kita mengikuti waktu saja insya Allah. Ya, mudah-mudahan ya, yang penting paham ya, yang penting paham kemudian bisa mengamalkan ya. Jadi tidak ada target kita ya. Karena memang kita buat tauhid ini baru 1 jilid. Ini ada 2 jilid. Ya, kalau antum Fathul Majid syarah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kita buat tauhid, beliau syarah, beliau jelaskan, kemudian beliau tulis dalam suatu kitab namanya kitab Fathul Majid. Itu lebih tebal lagi. Ya, lebih tebal lagi, lebih panjang lagi. Jadi nggak ada masalah insyaallah, yang penting paham. Dan tujuan kita mengkaji kitab adalah paham dari isi kitab. Maka ini juga menjawab tuduhan-tuduhan yang disematkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana beliau mengkafirkan orang dan sebagainya. Kalau kita baca kitab tauhid, kalau antum baca kitab ini, antum lihat kitab beliau. Qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul. Firman Allah, firman Allah sabda Nabi, firman Allah sabda Nabi. Bahkan dikeluarkan hadis akhrajahu Bukhari wa Muslim, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis, athar semua. Al-Quran dan Sunnah. Maka ketahuilah bahwasanya tuduhan-tuduhan disematkan oleh beliau itu adalah tuduhan-tuduhan tidak benar. Tuduhan-tuduhan karena tidak suka dengan dakwahnya beliau yang memurnikan apa? At-tauhid. Makanya beliau disematkan dengan tuduhan apa? Wahabi. Allah musta'an. Wahabi itu ada 2. Wahab bin Rustum dan Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau Wahab bin Rustum itu adalah orang takfiri, ya, khawarij yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Yang tujuan mereka dalam memahami agama ini adalah tujuan dunia. Mereka memahami agama, memahami dalil dengan kehendak mereka. Ketika ada orang yang melakukan dosa besar, mereka kafirkan. Itu namanya khawarij. Dan itu pemahaman Wahab bin Rustum. Namanya Wahab, binnya Rustum, maka disebut dengan Wahabi. Itulah Wahabi yang sebenarnya. Adapun Muhammad bin Abdul Wahhab harusnya namanya adalah Muhammadiyah mungkin ya. Muhammadi. Karena namanya Muhammad, bukan Abdul Wahhab. Abdul Wahhab namanya siapa? Nama bapaknya bin Abdul Wahhab. Tapi istilah Wahabi itu disematkan oleh beliau. Sehingga apa? Orang-orang ya, ketika mendengar nama beliau ini seperti kesetrum. Ya. Jadi sebelum megang udah kesetrum dulu, jadi nggak jadi pegang. Ya. Gak mau baca kitab beliau, gak mau buka kitab beliau, apa yang beliau tuliskan sebenarnya. Ya. Tapi kalau mereka sudah baca, mereka paham apa yang beliau tuliskan. Padahal yang beliau tuliskan adalah qala Allah qala Rasul. Kemudian dijelaskan oleh ulama-ulama setelahnya maksud dari beliau membawakan dalil ini. Ketika mereka paham maksud beliau membawakan dalil ini, kemudian tentang tauhid yang beliau ajarkan dan sebagainya, maka ketahuilah bahwasannya tuduhan-tuduhan yang disematkan pada beliau itu semua tidak benar. Maka jangan salah ya dalam mengartikan Wahabi. Subhanallah. Ya. Banyak orang mengatakan itu Wahabi. Ya, Wahabi siapa? Wahabi. Pokoknya Wahabi, nggak tahu sih Wahabi. Kiai sih bilang Wahabi. Ya, Allah musta'an. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, ketika datang orang yang fasik itu orang yang suka berdusta, orang yang tidak tahu, tidak memahami keadaan dan lain sebagainya. In ja'akum fasiqun binaba', dengan suatu berita, fatabayyanu, maka bertabayyunlah,
carilah kebenaran berita tersebut. An tusibu qauman bijahalah. Kalau engkau tidak mencari kebenaran tersebut, maka engkau akan dilanda jahalah, ketidaktahuan. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang menyesal disebabkan kelakuan atau perilaku yang engkau lakukan, yaitu engkau tidak tabayun ketika mendengar kabar. Maka ketika kita mendengar kabar, apalagi orang awam, orang yang tidak kita ketahui siapa dia, maka tabayun. Afdal tabayun, atau bahkan dia seorang ustaz afdal tabayun, walaupun bukan misalnya ustaz ini alim soleh misalnya, ya, walaupun bukan fasik, ya, tapi tetap tabayun, labas, tidak ada masalah. Itu lebih aslam, lebih ahwat, lebih bagus, lebih selamat, ya. Tapi kalau ada orang yang fasik itu apa? Orang yang suka melakukan dosa besar, ya, kemudian bergampang-gampangan dalam melakukan dosa, ya. Kita sudah tahu dia ngomongnya A, kemudian besok B, tidak sesuai, suka bohong dan lain sebagainya, itu namanya fasik, ya. Fasik itu. Maka ketika engkau mendapatkan kabar dari dia, sudah, jangan kau ikuti. Tabayyun, fatabayyanu fi'lul amr, perintah. Dalam kaidah usul fiqh, al-amru yaqtadi al-wujub. Perintah adalah kewajiban. Sampai ada dalil yang memalingkan menjadi sunnah, mustahab. Maka insyaallah, barakallahu fikum. Sampai sini ada pertanyaan? Ikhwan? Jelas ya? Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayahnya. Dan insyaallah kita akan lanjutkan ya kajian kita di pertemuan berikutnya bismillah taala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.